إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Taib, para asatidz, para masyayikh, kita lanjutkan murojaah kita terhadap kitab Minhaj At-Talibin. Terakhir kita sudah membahas tentang sebab-sebab hadas, itu ada 4. Kemudian athar daripada hadas itu apa yang haram bagi orang berhadas, sudah kita bahas juga. Sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan tentang istinja, ya, tentang penjelasan tentang adab istinja, dengan apa beristinja, kemudian apa itu istinja, yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan ini. Wa qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhina fid dharain Allahumma amin. Faslun yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu. Fasal, orang yang memasuki tempat buang hajat, dia mendahului kaki kirinya, wal khariju yaminahu, sedangkan keluar daripadanya mendahului kaki kanan. Dalam bab ini, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang adab-adab yang beliau tuliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau ini, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa tujuan daripada wudhu itu atau maksud daripada wudhu itu adalah salah satu daripada 2 hal. Ada kalanya mengangkatkan hadas, atau ada kalanya memperbolehkan seumpama sholat, tawaf, khatib, dan segala macam. Dan sholat itu tidak boleh-bolehkan, tidak sah sholat, ya, tawaf, khatib, dan segala macam, kecuali setelah beristinja. Maka dibahaslah pembahasan istinja lebih dahulu, baru kemudian nanti setelah ini beliau bahas tentang sifat wudu, babul wudu, setelah ini beliau bahas. Ini wajhu taqdim, kenapa beliau bahas istinja terlebih dahulu. Kemudian istinja ini, ya, adalah min qabili izalatin najasah. Ya, awal kan kita bahas, hadas itu adalah raf'ul hadathi, au izalatun najasi, au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Hadas itu adalah mengangkat, bersuci itu adalah mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis. Maka istinja ini min qabil, bahagian daripada menghilangkan najis. Bahkan lebih daripada menghilangkan najis. Karena menghilangkan najis itu wajib dengan menggunakan air. Sedangkan istinja yang akan kita bahas sekarang, boleh dengan air, boleh dengan menggunakan hajar. Pertama, kata al-istinja, ya, berasal dari kata an-najwu, an-najwu secara lughatan maknanya adalah al-qat'u. Al-qat'u yakni memutus. Kenapa dinamakan al-istinja dengan istinja? Karena orang yang beristinja memutus sesuatu yang menyakiti dirinya atau yang membuat membuat tidak nyaman dalam dirinya, ya, sehingga disebut dengan al-istinja, ya. Di annal mustanji yaqta' al-adha an nafsihi. Dikatakan juga, dan ini dituliskan oleh sebahagian para muallif dalam kitab mereka dengan al-istitobah, berasal dari kata tobah, al-istitobah. Karena orang yang beristinja, dengan beristinja tentu dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, thayyib untuk dirinya, gitu kan. Atau dengan keluarnya sesuatu yang sudah menyakiti perut dan segala macam yang ada dalam perut itu, dia menjadi nyaman, menjadi tatibu nafsuhu, menjadi sudah legaan dan baik, begitu. Dan juga bisa dinamakan dengan al-istijmar, berasal dari kata jimar, ya. Al-jimarnya ini adalah al-hasa as-sighar, yakni batu kerikil yang kecil. Karena orang beristinja terkadang boleh menggunakan batu itu atau hajar ganti daripada air. Ini maknanya secara lughatan, yaitu berasal dari kata al-qat'u atau an-najwu.
Sedangkan makna daripada istinja secara syar'an adalah izalatul kharij an-najis al-mulawwith minal farji 'anil farji bima'in aw hajarin. Izalatul khariji an-najis, menghilangkan sesuatu yang keluar yang bersifat najis, al-mulawwith yang kotor, yang basah, minal farji dari faraj, dari kemaluan, anil farji yang kita bersihkan itu dari faraj sendiri, bima'in aw hajarin, dengan menggunakan air atau menggunakan hajar. Izalatul kharij an-najis, menghilangkan sesuatu yang keluar yang bersifat najis. Apapun itu. Baik berupa buang air kecil, buang air besar, darah, baik darah haid, darah nifas, atau madhi, atau wadi, semua yang bersifat najis. Maka dikeluarkan dengan kata-kata an-najis, menghilangkan segala yang keluar yang berbentuk najis, adalah kalau yang keluar itu sesuatu yang suci. Seperti ulat, andai ulat keluar dari kemaluannya, ulat keluar daripada kubulnya, kerikil, angin. Ini bukan sesuatu yang najis, tapi sesuatu yang tahir, yang suci. Maka beristinja daripada yang suci ini adalah tidak wajib. Ya, kalau dalam ulat, kalau seandainya ulat yang keluar dari faraj kita, dari kemaluan kita, atau dari kubul kita, dari dubur kita, atau koin, atau batu, atau kerikil, benda padat, maka hukumnya sunnah beristinja. Tapi kalau seandainya yang keluar itu adalah angin, maka tidak dianjurkan, bahkan makruh menurut sebagian ulama, dan bahkan sebagian ulama mengatakan haram, karena akan bisa melahirkan waswas. Izalatul kharij an-najis al-mulawwith. Al-mulawwith artinya yang basah, yang kemudian kotor, ya, kotor karena basah. Maka kalau seandainya najis itu keluar dalam keadaan tidak mulawwith, ya, seperti kotoran yang kering sekali, tidak minum sudah berminggu-minggu, keluar kotorannya dalam keadaan, ya, BAB-nya dalam keadaan kering kali seperti batu umpamanya, sehingga tidak ada talwithnya, tidak ada lauthnya, apa namanya, basah kotorannya tidak ada. Nah, maka dengan demikian tidak wajib dibasuh tentunya, tidak wajib dihilangkan dengan istinja, karena syaratnya adalah sesuatu yang najis itu mesti mulawith. Kemudian kata beliau minal farji, dihilangkan dari faraj. Jadi yang keluar itu adalah dari faraj. Kalau seandainya keluar itu bukan dari faraj, walaupun dia najis, darah itu kan najis, tapi keluar dari umpamanya dari betis, luka betis kita, maka menghilangkan darah dari selain faraj ini tidak disebut sebagai istinja. Ya, disebut saja izalatu an-najasah. Dan bedanya juga adalah tidak sah menggunakan selain air, wajib menggunakan air kalau seandainya dia selain daripada faraj. Tapi kalau dari faraj, keluar najis itu dari faraj, boleh dengan hajar, boleh dengan menggunakan air. Yang akan kita jelaskan. Kemudian izalatul kharij an-najis al-mulawwith minal farji anil farji. Anil farji ini muta'allaq dengan kata izalah. Jadi kita hilangkan najis itu ketika dia berada di faraj. Tapi kalau seandainya ketika keluar dari faraj, kemudian setelah itu melompat ke yang lain, ada kalanya umpamanya karena angin atau segala macam, ya, maka umpamanya pergi dia ke kaki, ke betis, ke tangan, dan segala macam, tangan atau selain dari para kemaluan ini tidak disebut dengan istinja lagi, ya, disebut saja izalatun najas. Tadi dalam ta'rif daripada istinja kita katakan izalatul kharij an-najis al-mulawwith min al-farji an farji bima'in aw hajarin, menggunakan kata au dengan air atau hajar. Au di sini adalah, ya, untuk tanwi'. Tanwi' ini maknanya adalah dua-duanya boleh digunakan. Baik hajar atau air boleh digunakan. Walaupun ada air, tetap boleh menggunakan hajar. Ya, tetap boleh menggunakan hajar. Hajar ini yang akan kita bahas ini, hajar ini maksudnya adalah sesuatu yang bersifat
beberapa sifat. Pertama, dia benda suci. Kemudian dia memiliki sifat qali', ya, sifat mengangkat. Kemudian dia itu ghairu muhtaram, tidak muhtaram. Kemudian selanjutnya adalah dia itu memiliki sifat apa namanya, qali'. Jadi sesuatu yang suci, kemudian tidak muhtaram dan qali'. Maka oleh karena itu, apa namanya, sesuatu yang kalau tidak suci tidak boleh kita beristinja dengannya, dijadikan hajar. Sesuatu yang tidak memiliki sifat qali', seperti licin, tidak boleh juga beristinja dengannya, seperti plastik, ya, batu licin, marmer. Dan sesuatu yang muhtaram, benda-benda yang dihormati, yang dimuliakan, ya kan, kitab-kitab syariat, apalagi Al-Quran, maka haram hukumnya beristinja dengan hal itu, ya. Nah, yang akan kita jelaskan insya Allah. Kemudian rukun-rukun istinja itu ada 4. Pertama, mustanjin, orang yang beristinja, seseorang tersebut. Kemudian kedua, mustanjan minhu, sesuatu yang keluar, yang najis, yang kotor, yang mulawith, yang memiliki cairan itu. Kemudian mustanjan fihi, ya, tempat istinja ini yaitu baul dan apa namanya, kubul dan dubur atau dubur. Kemudian mustanjan bihi, ini alat yang digunakan, yaitu air atau hajar, ya, air atau hajar. Maka istinja itu hukumnya bagaimana? Apakah wajib, sunnah, atau bagaimana? Hukumnya adalah wajib, ya. Dan wajib ada 2, ada wajib muwassa', ada wajib mudayyak namanya. Hukumnya bisa dibagi dua-duanya demikian, tergantung tafsilannya. Pertama, hukumnya adalah wajib muwassa' dan tidak wajib bersegera. Artinya wajibnya muwassa' 'ala tarahi, tidak wajib 'alal fawr. Jadi ketika sekarang umpamanya seseorang itu dalam keadaan buang air kecil, tidak langsung dia wajib beristinja. Tidak langsung kewajiban taklif zimmah itu datang ke dalam dirinya untuk kemudian dia bersihkan kemaluannya atau duburnya. Tidak wajib. Dan yang kedua, menjadi wajib mudayyak ketika dia hendak ingin sholat. Ketika khawatir, atau yang kedua, ketika dia khawatir kalau seandainya najis yang keluar itu akan menajisi benda yang lain, ya, atau akan berpindah najis ke tempat yang lain yang bukan pada tempat aslinya. Nah, gitu kan. Maka tidak ada istinja, tidak wajib istinja dengan selain yang kita sebutkan tadi. Jadi istinja itu wajib dari segala bentuk ain yang keluar, yang dia itu najis, yang kemudian dia itu talawus, adanya cairan, kotoran itu ada apa namanya, mengandung air, baik yang biasa keluar seperti baul, ghaid, haid, atau yang jarang seperti madhi, wadi, darah, baik darah istihadah atau yang lain. Darah istihadah itu jarang, ya, itu tidak setiap hari darah itu keluar. Maka selain daripada itu tidak wajib istinja. Jadi yang kita hukumi wajib mudayyak atau wajib muwassa' tadi adalah perkara yang najis itu adalah najis yang mulawith. Najis yang mulawith, baik yang biasa keluar atau yang tidak biasa. Maka selain daripada itu tidak wajib istinja. Seperti angin. Kalau angin keluar tidak wajib istinja. Ya, karena bukan ain. Karena syaratnya tadi adalah ain, benda. Dan begitu juga benda yang tidak najis. Ulat, kerikil, dia makan kerikil, keluar kerikil, koin, keluar koin. Dan begitu juga najis yang tidak mulawith, najis yang tidak ada basahnya, ya, seperti kotoran yang kemudian kering sekali, ya, yang kurang cairan umpamanya, jauh sekali, udah lama berapa hari, 2 minggu dia tidak minum. Maka istinja dengan demikian tidaklah wajib, seperti yang kita bahas ini. Maka hukum istinja itu asalnya adalah wajib. Namun ada kalanya terkadang juga ada hukum yang lain. Pertama, hukum aslinya wajib. Yang terkadang dianjurkan atau istinja ketika yang keluar itu adalah sesuatu yang keluar, sesuatu yang suci. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ulat, koin, batu yang sama-sama kering, maka sunnah untuk istinja. Dan ada kalanya makruh, seperti kalau seandainya angin, maka makruh kita beristinja. Kalau kentut, lalu istinja, kentut istinja, akan membuat was-was, ragu. Dan terkadang haram
Ya, haram ini ada kalanya sah istinja, nah ada kalanya haram tapi tidak sah. Haram dikatakan sah seperti istinja dan menggunakan potongan emas atau potongan perak. Kenapa kita katakan sah? Karena dia benda yang suci dan benda yang qali'. Qali' ini adalah bisa memiliki sifat yang permukaan yang kasar yang bisa mengangkatkan ain najis itu tersebut. Ya. Tapi haram dari segi karena dia ini adalah apa namanya? Karena dia adalah benda yang dihormati. Nah, emas perak ini termasuk benda yang mulia yang kemudian diharamkan kita untuk beristinja menggunakan. Jangankan beristinja menjadikan dia sebagai al-ina saja haram yang sudah kita bahas kemarin. Jadikan dia sebagai wadah saja haram hukumnya. Al-ina ini kan sesuatu yang digunakan untuk bukan untuk hiasan, bukan untuk perhiasan. Tentu tidak mungkin yang istinja itu kita jadikan sesuatu yang ina ya. Maka haram hukumnya. Dan yang keempat atau yang kelima hukumnya adalah haram tapi tak sah. Seperti seseorang istinja menggunakan makanan. Baik makanan manusia maupun makanan jin. Ya, dengan menggunakan tulang, dengan menggunakan apa namanya roti, atau dengan menggunakan bagian daripada badan manusia yang maksum tentunya. Ada manusia yang maksum, ada yang tidak maksum. Maksudnya adalah wajib dijaga. Dijaga darahnya tidak boleh untuk dibunuh. Sekalipun terpisah, jumpa tangan orang di jalan, tidak boleh digunakan untuk istinja. Gitu kan? Begitu juga bagian daripada hewan yang terhubung dengannya atau yang nyambung dengannya. Kita gunakan ekor daripada kerbau untuk atau sapi. Kita gunakan untuk apa namanya? Istinja. Maka tidak sah. Kemudian, seseorang itu keluar dari kewajiban mengeluarkan atau menghilangkan istinja ketika sudah menghilangkan ain daripada tempat keluar ini, dan cukup dia dengan perasaan zon. Jadi zon bahwa semua sudah hilang. Tidak mesti kemudian mencek sampai yakin betul. Ya, bawahnya diciumnya tangannya dan segala macam. Maka ini tidak boleh. Bisa jatuh kepada haram juga. Ya kan? Akan melahirkan was-was. Dan dianjurkan seseorang ketika istinja itu ya agak ya apa namanya? Agak merenggangkan, mohon maaf, pantatnya supaya yang berada di lipatan bawahnya itu juga dihilangkan oleh istinja ini. Maka dalam pembahasan istinja ini kata Syekh Mustafa ada 4 pembahasan yang akan dibahas. Wallahu alam, apakah mungkin kita pas malam ini 1, 2 atau 3 atau 4, ya kan? Kita bahas seperti waktu biasanya. Cukup waktu sejam maka kita berhenti insyaallah. Pertama dibahas dalam pembahasan istinja ini adalah tentang adab qada'il hajah. Adab ya membuang hajat. Ini yang kemudian disebutkan oleh musannif yuqaddimu dakhilul khala. Kemudian yang kedua dibahas adalah tentang ma yustanja anhu. Ma yustanja anhu. Dari apa kita istinja? Ya, dari apa kita istinja? Yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, bahagian yang ketiga yang akan dibahas di sini dalam bab ini adalah tentang ma yustanjabi. Apa yang diistinjakan dengannya. Ya, ma yustanja bihi. Dengan apa kita beristinja? Apakah dengan batu menggunakan air yang akan kita bahas? Apa syarat-syarat batu atau hajar yang akan kita sebutkan? Ya. Jadi batu ini istilah ya, bukan mesti menggunakan batu yang harfiah. Batu di jalan-jalan bukan mesti itu. Boleh jadi mananya tisu atau segala sesuatu yang sesuai dengan syarat-syarat hajar ini. Itu segala sesuatu yang memiliki sifat mengangkat dan dia suci dan dia tidak muhtaram. Nah, maka yang pertama adab istinja. Maka adab istinja disebutkan oleh para ulama, adabnya itu ada 18 adab yang harus kita jaga, dan di sini disebutkan oleh Syekhna oleh al-muallif
Al-Imam Al-Musannif, Al-Imam An-Nawawi, beliau sebutkan kebanyakannya. Malah semuanya beliau sebutkan di sini, akan kita jelaskan insyaallah. Apa kata beliau? Pertama, yuqaddimu dakhilul khala yasarahu. Orang yang beristinja dianjurkan masuk dengan menggunakan kaki kirinya. Kalau seandainya dia nggak punya kaki kiri atau terpotong, maka menggunakan badal dari kaki kirinya. Bagaimana kalau seandainya tempatnya itu bukan di dalam ruangan, seperti yang sekarang. Kita lihat di toilet, di WC. Sekarang di tanah lapang umpamanya. Kalau seandainya di tanah lapang atau di hutan, maka ketika sampai di tempat itu, di mana kita mau buang hajat, di sebelah ini. Ketika sampai ke tempat itu, maka menggunakan kaki kiri, seperti itu. Yang kedua, wal khariju yaminahu. Kalau seandainya ingin keluar dari tempat yang dijadikan khusus untuk buang hajat, atau kita pergi beralih dari hutan atau dari sohrok tadi yang kita jelaskan tadi, di hutan, di tanah lapang, yang kemudian maksudnya adalah tempat kejauhan yang tidak ada toilet dan segala macam. Ketika kita ke hutan, ya udah kita buang hajat di tempat yang akan kita sebutkan syarat-syaratnya nanti. Maka ketika kita akan sudah berpindah atau pergi dari daerah itu, maka menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, seperti itu, seolah-olah keluar daripada toilet atau WC. Yang ketiga, kata beliau, wala yahmilu dzikrallahi ta'ala, dan tidak membawa, dianjurkan, ya, apa namanya, seseorang yang masuk itu dianjurkan, ya, sunnah, dianjurkan. Ini ada yang adab-adab itu sunnah, ada adab itu yang wajib. Nanti ada beberapa yang kita sebutkan. Yang kita sebutkan sekarang itu sunnah. Kaki kanan keluar, kaki kiri masuk. Kemudian dianjurkan juga sebelum masuk, jangan membawa segala sesuatu yang ada di sana tertulis, ya, nama-nama atau tulisan-tulisan yang diagungkan secara syariat. Seperti ada tulisan Al-Quran, atau Al-Quran sendiri, atau Taurat atau Injil yang kemudian ini Taurat dan Injil yang asli. Tentu nggak ada lagi sekarang. Apalagi orang pribadi nggak mungkin megang itu. Ya. Begitu juga hadis-hadis, kitab-kitab syariat, gitu kan? Atau segala sesuatu yang ada nama-nama mulia, seperti ada nama-nama Allah Asmaul Husna, atau nama Rasulullah SAW. Begitu juga nama para nabi, nama para malaikat, baik malaikat yang sudah biasa, yang 10, atau malaikat yang lain. Maka kesimpulan dalam pembahasan ini disebutkan bahwa segala sesuatu yang ada nama yang diagungkan, ismun mu'azzam, yang diagungkan, ada kalanya nama itu nama yang khusus, ada kalanya nama yang mustarak. Apa nama yang mukhtas ini, nama yang khusus ini? Umpamanya nama Allah. Nama Allah itu nggak ada nama atau tidak diberi nama kecuali hanya Allah saja. Atau nama itu bisa dibuat dengan dijadikan untuk sebuah nama yang agung, yang kemudian bisa yang lain juga bernama dengan demikian. Seseorang bernama Muhammad. Nah, Muhammad itu tentu nama mustarak. Nama Rasulullah Muhammad, nama Nabi kita Muhammad. Nah, nama si Fulan ini juga Muhammad. Ternyata dia buat di tas dia, di peci dia nama Muhammad. Gitu. Berarti ada nama yang mu'azzam di sini. Namanya mustarak. Antara nama dia dengan nama Muhammad. Ini bagaimana rinciannya? Maka rinciannya adalah, kalau nama yang mustarak yang ditulis itu, atau nama yang khusus yang ditulis itu, tujuannya adalah nama agung, yaitu nama Allah atau nama Rasulullah, nama para nabi, yang tujuan mereka adalah untuk ketika menulis itu adalah memang nama-nama agung. Atau ada semacam qarinah yang kuat sekali, ya, indikasi yang kuat sekali bahwa maksud dan tujuan daripada nama ini adalah nama yang mu'azzam. Umpamanya apa namanya, di sebuah mushaf atau di sebuah boleh jadi sebuah peci, ya kan, Rabbi Allah, itu tidak mungkin selain Allah Ta'ala yang ditunjuk, atau Nabiyuna Muhammad, kan tidak mungkin yang disebut Nabi kita adalah Sayyidina Muhammad, atau
selain Muhammad yang berpangkat nabi, kan nggak mungkin. Berarti sudah indikasi betul kuat bahwa ini adalah nama yang mu'azzam. Nah, begitu. Walaupun Muhammad ini juga disebut nama pemilik orang ini atau pemilik yang lain, nama yang bisa banyak orang. Seperti itu. Maka yang jadi patokan, yang menjadi ibrah adalah tujuan si penulis. Apa tujuannya menulis Muhammad di sini? Apakah tujuannya nama Rasulullah atau untuk nama orang yang memesan ini? Nah, gitu. Yang atau nama yang dia tulis sendiri, dia umpamanya di bordir, ditulisnya sendiri, seperti itu. Maka yang menjadi ibrahnya adalah dengan maksud daripada orang yang punya itu, baik si penulis atau orang lain yang menuliskan untuk dia. Tapi kalau seandainya tidak demikian, nama itu bukan nama mu'azzam yang khusus, ya udah, maka tidak dianjurkan kita meletakkan di luar. Mubah saja. Baik kita letakkan di luar, mau bawa ke dalam, maka mubah saja. Tidak dianjurkan. Kemudian yang keempat, kata beliau, apa? Wa ya'tamidu jalisan yasarahu, dan dia i'timad duduk ya dengan kaki kirinya. Sebelum itu ya, dianjurkan bagi dia orang yang qada hajat ini dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk umum, baik baul maupun ghaib, dianjurkan demikian. Kalau seandainya dia terpaksa baul, buang air kencing dalam keadaan berdiri, maka dianjurkan agak merenggangkan sedikit ya dua kakinya. Ya, direnggangkan sedikit supaya tentu tidak membuat repot, kena kanan kiri dan Ya, segala Pak. macam. Dulu. Baik, kemudian yang Oke, oke. kelima adalah apabila dia duduk Hah? untuk buang hajat, dia pakai kesunahan, sunnah duduk membuang hajat. Sekarang duduk dia membuang hajat. Lalu bagaimana cara atau posisi duduknya? Ini yang beliau sebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan ini adalah sunnah yang keenam atau sunnah yang kelima, yaitu wa ya'tamidu jalisan yasarahu. Dianjurkan yang menjadi i'timad, menjadi pegangan kokoh ketika dia duduk itu adalah kaki kirinya. Disebutkan oleh para ulama bi ayyaj'ala jami'a batniha ilal ardi. Jadi jadikan batin telapak kaki kirinya ke tanah semuanya, ya. Kemudian kaki kanan diberdirikan. Maksudnya adalah jari jemarinya itu ke bawah, diletakkan ke bawah sehingga selain jari jemari itu ke atas. Saya kira contoh-contoh seperti ini sudah ditunjukkan oleh para guru, para masyayikh, ya. Kaki kanan, kaki kiri kita tetap dalam keadaan menginjakkan kaki, sehingga kaki kanan kita, kaki kanan kita agak nginjit kita ya. Nah, kemudian jari jemarinya turun ke bawah, menginjak ke tanah, sedangkan telapak kaki ke atas semuanya adalah menopang bagian atas kita atau bagian pantat kita yang bawah. Sehingga dengan demikian akan mudah mengeluarkan isi yang najis tersebut. Semuanya akan keluar. Gitu. Nah, ini yang sunnahnya. Tapi kalau seandainya seorang dalam keadaan berdiri, istinja dalam buang hajat dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdiri. Nah, bagaimana? Ya kan? Nah, di sini khilaf para ulama, ada yang mengatakan sama dengan yang tadi juga. Tapi bagaimana surahnya? Atau dengan dua-dua dengan dua-dua kaki kirinya, dengan dua kakinya, yakni dalam keadaan agak direnggangkan. Tapi kalau seandainya ghaid, ya, maka rinciannya kata para ulama, kalau seandainya dia khawatir akan terkena najis daripada ghaid ini, maka dengan dua-duanya, artinya dua-duanya yang kemudian diinjakkan ke bawah, tidak nginjit, tidak segala macam. Itu kalau nginjit takutnya ya membuat repot dan segala macam. Tapi kalau seandainya tidak khawatir akan terkena najis, nah maka dianjurkan sama seperti cara buang air kecil tadi. Yaitu kaki kirinya tetap menginjak sempurna ke bawah, kaki kanannya
nginjit, yaitu jari jemarinya yang ke bawah, kemudian telapak kakinya ke atas, yaitu tidak nempel. Sunnah yang keenam, ya, sunnah yang keenam, kata beliau, wala yastaqbilul qiblah, dan tidak menghadap kiblat, wala yastadbiruha, dan tidak juga membelakangi kiblat, wa yahrumani bis sahra, dan haram keduanya ketika seseorang di sahra. Apa maknanya? Kalau seseorang buang hajat, maka kita lihat dia di mana buang hajatnya. Kalau seandainya dia buang hajat di bangunan yang memang disiapkan untuk qada hajat, fil bina al-mu'ad li qada'il hajah, di toilet yang sudah disediakan untuk buang hajat, boleh seseorang untuk menghadap kiblat, baik menghadap atau membelakangi kiblat, tidak, ya, dimakruhkan sama sekali, tidak diharamkan, tapi cukup sunnah saja. Bukan sunnah, dia iya sunnah, afdol saja. Jadi tidak haram hukumnya di sini. Tapi afdol memang menjauhi. Usahakan tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat. Karena arah yang paling mulia itu adalah arah kiblat. Tentu kalau seolah-olah kita membelakangi kiblat, membelakangi arah yang mulia, atau menghadap kiblat, menghadap dalam keadaan buang hajat yang itu adalah kotor. Tapi kalau seandainya kita buang hajat bukan di tempat yang disediakan untuk qada hajat, boleh jadi di tanah, di hutan, di kebun dan segala macam, yang tidak ada tempat khusus untuk buang hajat di sana. Bagaimana? Maka rinciannya ada kalanya ada penutup yang muktabar untuk auratnya. Ada satir yang muktabar. Satir yang muktabar. Apa satir yang muktabar? Yang mesti ada ketika kita buang hajat di luar dari bangunan yang memang disediakan atau tempat yang disediakan untuk buang hajat. Satir syaratnya itu adalah tingginya, itu tinggi dari bawah, dari tanah ke atas, yang kemudian menutup kita ketika kita menjongkok, adalah tidak kurang dari 2/3 zira. Tidak kurang dari 2/3 zira. Satu zira itu 50 cm. Berapa 2/3? Maka tidak kurang dari 2/3-nya. Dan tidak jauh darinya, jadi dibuat tinggian, dan jarak dia daripada tinggian itu atau satir itu tidak jauh daripada dia lebih daripada 3 zira. Lebih daripada 150 cm. Jadi jangan lebih dari 150 meter jauh kita. Kalau lebih dari 150 meter juga ya cuman percuma, karena ada kemungkinan orang akan melihat juga. Atau dari sisi lain orang akan melihat nampak juga, atau dari arah jauh. Maka usahakan tidak lebih daripada 3 zira. Jauhnya antara satir dengan kita. Baik kanan kiri, depan belakang. Maka kalau seandainya memang ada satir yang menutup, tingginya tidak kurang dari 2/3 zira, dan jarak kita dengan satir itu tidak jauh daripada 3 zira, maka kalau seandainya kita tetap menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya, tidak jatuh kepada haram dan tidak jatuh kepada makruh, tetapi hanya khilaful aula. Ya, khilaful aula. Khilaful aula ini adalah sama seperti makruh, yakni anjurannya kita tinggalkan, tetapi tidak ada larangan khusus untuk demikian. Tapi kalau seandainya tanpa ada satir sama sekali, kita di tanah lapang atau di hutan tidak ada satirnya sama sekali, atau ada satir tapi bukan satir yang muktabar, maunya tingginya tak sampai 2/3 zira, dan jauh kita dari dia lebih jauh daripada 3 zira, 5 zira, 4 zira dan segala macam. Nah, gitu. Bagaimana? Maka kalau seandainya, rinciannya adalah kalau seandainya seseorang itu tidak khawatir dia terkena najis dengan sebab kena angin atau yang lain segala macam, ya, dari arah kanan kiblat atau dari arah kiri kiblat, dia tidak ada kekhawatiran lain, tidak ada sebab kenapa dia merendahkan ini, nggak ada sebab kenapa dia agak menjauh, ya, maka di sini tetap haram dia membelakangi kiblat dan menghadap kiblat, karena nggak ada alasan lain di sini. Tapi kalau seandainya dia khawatir
kalau agak dekat dengan satir itu, atau kalau satir itu agak ditinggikan, ada khawatir dia umpamanya akan terkena angin, sehingga najis itu akan mengenai tubuhnya, pakaian dan segala macam, maka tidak haram kita membelakangnya atau menghadap kiblat ketika itu. Maka perkataan beliau musannif Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau ini, wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha, dan tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya, maka kita katakan maknanya adalah ainadban ma'asatir al-mu'tabar. Sunnah tidak menghadap kiblat dan sunnah tidak membelakangi kiblat kalau ada satir yang mu'tabar, yang sesuai rincian kita tadi. Kemudian beliau katakan wayah rumani, dan dua-duanya haram, yaitu menghadap dan membelakangi kiblat, bis sohro. Maksudnya adalah ketika tidak ada satir mu'tabar, haram hukumnya. Ketika tidak ada satir mu'tabar. Tapi kalau ada satir mu'tabar, kita katakan tadi, maka hukumnya adalah khilaful aula. Tidak haram, tidak makruh, tapi khilaful aula atau khilaful afdal. Derajat-derajat yang paling rendah daripada larangan. Makruh, haram, makruh, khilaful aula, khilaful afdal, paling rendah kali. Afdalnya adalah tetap dia tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Apa yang dimaksud dengan menghadap kiblat? Apakah yang dimaksud adalah, mohon maaf, ya, zakar seseorang umpamanya menghadap ke arah kiblat, atau kepalanya, atau dadanya, atau semua badannya? Maka kata para ulama, yang dimaksud dengan menghadap kiblat adalah at-tawajjuh laha bis-sadri ma'at tabawul aw at-taghawwud. Yakni dada kita menghadap kiblat dalam keadaan buang air kecil, dalam keadaan buang air besar. Jadi dalam posisi buang air besar, dada kita menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya posisi dada kita tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, walaupun taghawud dan tabawulnya ini mengarah ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, maka kasusnya berbeda. Nah, yang dimaksud di sini adalah membelakangi kiblat atau menghadap kiblat dengan dada bersamaan kita tabawul. Ya, bersamaan kita taghawud. Hanya itu yang diharamkan. Adapun kalau seandainya seseorang buang angin mengarah kiblat atau menghadap kiblat, atau berjima menghadap kiblat atau mengalahkan kiblat, maka tidak dimakruhkan dan apalagi tidak diharamkan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kapan tempat itu sudah menjadi patokan bahwa dia itu mu'addun liqada'il hajah? Tempat ini sudah menjadi semacam toilet khusus. Sehingga kalau seandainya di sana tidak ada lagi keharaman kita menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, gitu. Hanya khilaful aula saja. Kapan? Ketika memenuhi salah satu dua syarat atau salah satu dua perkara. Pertama, sesuatu tempat itu sudah dibuang hajat di sana. Walaupun satu kali ada tempatnya dan dibuang hajat di sana, maka sudah menjadi tempat yang mu'addun liqada'il hajah. Atau dibuat memang untuk qada hajat walaupun tidak dilakukan, tidak ada orang berbuat di sana, tidak ada qada hajat di sana. Maka ini sudah disebut dengan tempat yang kemudian khusus untuk buang hajat. Maka kalau buang hajat di sana, tidak lagi ada keharaman dan kemakruhan menghadap dan membelakangi kiblat. Cuman khilafu al-aula, atau aulanya adalah kita tetap membelakangi, tidak menghadap dan membelakangi. Kemudian selanjutnya, apa kata beliau? Sunnah yang ketujuh, wa yab'udu, ya, wa yab'udu wa yastatiru, dan menjauh. Dianjurkan orang yang qada hajat menjauh kali dari orang-orang. Ya, bagaimana? Apakah jauhnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo? Ya endaklah, jauh kali itu. Hilang pula nanti kalau di tengah hutan, hilang pula. Ya itu sekira-kira sudah nggak didengar lagi yang keluar itu, baik suaranya atau baunya sudah nggak kecium lagi. Maka ini disebut dengan udah jauh berarti. Tapi kalau seandainya dibuang hajat dekat dari tenda, masih terbaun-baunnya, maka ini dekat. Anjurannya agak jauh sedikit. Oke. Tapi adab ini, adab menjauh dan
agar orang tidak mendengar suara dan tidak terbau lagi cium ini, kalau kita buang hajat di daerah yang tidak disediakan atau tidak dijadikan tempat khusus untuk qada hajat. Nah, adapun kalau memang ada toilet khusus, ya, dan toilet itu ada pilihan, ada yang dekat, ada yang jauh, maka anjuran pilih toilet yang agak jauh. Supaya memang menutup privasi betul. Orang nggak mendengar kentut kita, nggak mendengar angin itu, nggak mencium bau angin, menjauh betul kita. Nah, toilet yang paling jauh maksudnya kan. Tapi kalau memang nggak ada lagi, ya udah, maka tidak dianjurkan betul. Kemudian kita mencari tempat yang tidak dekat dengan kita. Kemudian yang kedelapan, yaitu kata beliau, yang kedelapan adalah kalau seandainya orang yang membuang hajat tersebut sendiri, ya, sendiri. Dan beliau katakan waistatir, dan dia menutup diri, menutup auratnya. Orang yang buang hajat itu, kalau dia sendiri atau di dekat dia itu ada orang yang boleh memandang auratnya, istri kita, atau orang yang haram memandang aurat kita, yaitu umpamanya keluarga atau yang lain selain istri tentunya, akan tetapi dia menutup pandangan, dia ghaddul basar, maka dianjurkan ketika itu kita menutup dari pandangan orang, menutup diri dari pandangan orang. Kemudian rinciannya adalah kalau seandainya di tempat yang sunyi, yang memang tidak ada orang, atau tempat yang memang dijadikan qada hajat, atau di tempat yang luas yang tidak mungkin diberikan atap di sana, ya, tidak mungkin menutup diri, membuat atap dan segala macam. Nah, maka bagaimana cara membuat atapnya di tempat yang sunyi, bukan di tempat muhajat, ya, tempat yang disediakan muhajat, tidak, di tempat yang sunyi, sepi, yang tidak ada penutup tadi, yang tidak ada atap, yang tidak mungkin dibuat atap ini. Bagaimana cara membuat sitirnya? Sedangkan belum mengatakan waistatir, yaitu dibuat satir seperti yang kita sebutkan dalam pembahasan awal tadi. Satirnya itu tingginya seukuran paling rendah 2/3 zira. Itu paling rendah. 1 zira itu 50 cm. Berapa 2/3-nya? Karena itu sudah menutupi tempat buang hajat seseorang. Nah, lebih daripada itu maka lebih afdol. Dan jangan lebih jauh daripada dia, jarak satir dengan kita jongkok dan segala macam, yaitu 3 zira. Tidak lebih jauh, tidak lebih daripada 150 cm. Atau, ya, umpamanya dia menggunakan satir itu, penutup itu adalah hewannya. Kita sedang berkuda atau sedang naik onta, ya udah suruh kuda itu atau onta itu menjongkok atau dia itu duduk, apa nama istilahnya, ya, dia turun ke bawah, itu juga bisa menjadi sitir bagi kita, dan itu sitir mu'tabarah juga, ya, artinya kita buat dua arah kiblat dan arah belakang kiblat. Atau boleh jadi dengan cara, karena seseorang pakai gamis atau pakai sarung, ya udah ditutup dengan sarung. Ketika turun, diangkat sedikit sarung atau diturunkan bagian sarung, yang kemudian bisa menjadi penutup kita. Nah, itu terserah apapun. Ada laptop di depan, kita jadikan laptop di depan menjadi tidak masalah, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Tinggi tidak kurang dari 2/3 zira. Dan itu kalau seandainya kita berada di tempat yang sepi atau tempat yang tidak bisa diberikan atap. Atau tidak ada atap, tapi bisa diberi atap. Nah, bisa dibuat atap. Maka cukup dengan dinding saja. Sekalipun lebih dengan dinding itu, maka tidak masalah. Ini rincian pertama. Kalau seandainya di sisi kita ada orang yang
tidak haram bagi dia untuk memandang aurat kita, atau dia haram tapi menundukkan pandangan. Adapun orang yang itu haram bagi dia memandang aurat kita, atau yaitu orang yang tidak menutup pandangannya, yang tidak ghaddul basar, maka tidak ada rincian-rincian tadi. Wajib kita sitir. Wajib. Kalau tadi kan dianjurkan. Ada rinciannya. Kalau sekarang orang lain di depan kita atau kawan kita umpamanya, yang dia suka juga menengok aurat orang lain, haram tuh tidak membuat sitir. Wajib membuat sitir berarti. Kemudian selanjutnya, sunnah selanjutnya adalah wala yabulu fima'in rakidin, dan tidak baul di air yang tenggelam. Yang ke-9, anjurannya sunnah seseorang menjauhi air yang tenggenang, ya, air yang diam ketika dia baul dan ghaid, buang air besar ataupun buang air kecil. Baik air itu sedikit maupun air banyak, maka hukumnya adalah dianjurkan untuk menjauhi. Jadi kalau kita kerjakan juga, maka makruh bagi kita. Syaratnya adalah malam yastabhir atau malam yastabhir atau malam yastabhar. Selama tidak memang banyak-banyak betul. Tapi kalau seandainya air laut, ya air danau yang memang banyak sekali air itu, maka tidak makruh tentunya. Tidak makruh. Karena tidak menjadikan orang menjadi jijik atau tidak menjadikan orang membuat orang terganggu, ya. Tapi kalau kolam kecil atau bagian tempat rendaman air kecil, kemudian kita buang air di sana, maka ini akan membuat orang menjadi jijik atau menjadikan orang tidak suka datang ke sana. Beliau berkatakan dalam kitab beliau, dalam Minhaj, fima'in rakid, di air yang tenang, ya, bukan air yang mengalir. Maka kalau air yang mengalir, rinciannya adalah kalau air itu sedikit kali air itu, air mengalir. Seperti di air aliran air apa namanya, di saluran air yang kecil sekali, yang kanan kirinya itu tidak lebih daripada 2 kulah. Nah, maka hukumnya makruh. Walaupun dia nanti akan akan mengalir ke bawah, tapi makruh hukumnya. Karena membuat orang yang akan berwudu tidak boleh dengan sisi kanan sisi kiri dari air yang mengalir itu. Nah, gitu. Nah, nah. Adapun kalau seandainya seseorang buang hajat itu di malam hari, maka secara mutlak makruh bagi dia. Di malam hari dia buang hajat, ya, di air yang sedikit yang mengalir ini. Baik mengalir atau tidak mengalir, baik banyak atau tidak banyak, maka makruh. Nah, karena boleh jadi membahayakan orang lain atau membahayakan untuk dirinya sendiri. Maka tafsilan tadi yaitu sedikit makruh. Nah, kalau banyak tidak makruh. Ini adalah kalau seandainya kita qada hajat di siang hari. Adapun di malam hari, maka hukumnya makruh secara mutlak. Tidak ada tafsil dan rinciannya. Kenapa tidak haram? Atau di mana tempat tidak haramnya itu? Kalau seandainya air itu milik dia sendiri, maka tidak haram tentunya. Atau air tersebut milik sendiri, dan dia tidak wajib bersuci dengan menggunakan air itu, air yang sedikit tersebut atau air yang banyak tersebut. Umpamanya ada air yang lain yang bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau seandainya air itu milik orang lain, atau air itu air wakaf, atau air itu memang milik dia, tapi dia wajib bersuci, dan hanya ada air itu, tidak ada air yang lain. Kalau seandainya dibuang air, di situ tidak bisa lagi dia berwudu. Nah, gitu kan? Maka haram dalam hukum-hukum yang berikut ini, yang terakhir kita sebutkan. Kalau seandainya air itu milik wakaf, atau milik orang lain, ya kan, di kolam orang lain, haram hukumnya.
atau air kita, tapi kita gunakan atau kita butuh untuk berwuduk nanti. Yang ke-10, ya, kata beliau, wa juhrin. Dianjurkan sunnah seseorang menjauhi diri ketika buang air kecil, buang besar, menjauhi lubang. Ya. Lubang ini maksudnya adalah lubang adanya di bawah. Karena boleh jadi di sana itu tempat hewan-hewan, hewan kecil, hewan besar. Boleh jadi kita tidak masalah, tapi hewan yang di bawah itu masalah. Bagi kita air biasa, bagi mereka banjir bandang umpamanya. Ya. Atau malah membuat kita ternyata ada ular, ada segala macam. Bahaya ini. Awalnya kecil menjadi besar. Maka hukumnya haram karena bisa menyakiti kita atau menyakiti hewan-hewan makhluk yang ada di sana. Kemudian yang ke-11 sunnahnya adalah kata beliau wa mahabbirihin, dianjurkan menjauhi buang air kecil, buang air kecil tersebut, buang air kecil ya, di tempat datangnya angin, tempat yang banyak angin ya, kemudian akan memindahkan najis itu ke badan kita, pakaian kita dan segala macam. Baik ada angin ketika itu atau tidak. Ya. Adapun kalau seandainya ghaid, ya, kalau seandainya ghaid kita itu atau buang air besar kita itu berupa cairan, bocor kita umpamanya segala macam, maka dianjurkan juga menjauhi diri daripada air yang atau tempat angin tersebut. Ada anak ya. Tapi kalau seandainya ghaid kita itu jamin, keras gitu, artinya tidak berupa cairan, maka ada khilaf. Ada yang mengatakan juga sunnah menjauhi tempat yang berangin tersebut, agar kalau seandainya pun benda itu nggak akan kembali ke dia karena nggak kuat ya. Benda ini adalah atau barang ini adalah barang yang keras, tentu nggak mungkin balik ke dia. Tapi baunya kan balik gitu. Baunya menusuk hidung kita, menusuk segala macam, yang maka itu juga dianjurkan bagi seorang, baik qada hajatnya itu baul atau ghaid, untuk menjauhi tempat yang berangin atau tempat yang memang di sana banyak angin. Baik ketika itu ada angin atau tidak ada angin. Wa mutahaddats. Dianjurkan seseorang untuk menjauhi ketika buang hajat itu di tempat orang-orang ngumpul, ya, untuk duduk. Ketika musim panas, biasanya kalau di Arab itu ada tempat berlindung. Kalau musim dingin juga ada. Maka kalau di sananya di tempat-tempat yang daerah situ, walaupun dekat dari situ, ya kan, akan mengganggu orang tentunya. Akan mengganggu kenyamanan orang untuk beristirahat di sana. Dan ini kalau seandainya tempat itu bukan tempat yang maksiat, tapi ternyata tempat itu dijadikan untuk maksiat, tempat pelacuran, ya, tempat orang berzina, melakukan hal-hal yang diharamkan secara syariat, tempat berjudi di ladang-ladang, di tempat itu umpamanya, maka tidak dimakruhkan. Bahkan ada yang mengatakan dianjurkan qada hajat ketika itu di sana, ya kan, gunanya supaya mereka tidak lagi membuat maksiat. Nah, boleh jadi. Bahkan kalau seandainya dengan cara kita buang hajat di sana, mereka memang akan berhenti. Artinya itu satu-satunya cara untuk supaya mereka tidak bermaksiat lagi. Maka wajib kita buang hajat di sana, supaya mereka tidak lagi bermaksiat dan melakukan keharaman di sana. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya tempat itu tempat pelaksanaan perkara-perkara yang dimakruhkan secara syariat, apa umpamanya perkara-perkara yang dimakruhkan secara syariat? Di situ orang perbuat di sana, maka tidak dimakruhkan qada hajat di sana. Tidak dimakruhkan untuk qada hajat di tempat tersebut. Sedikit lagi kita baca aja, berarti sunnah-sunnahnya ini aja kita baca. Kemudian selanjutnya kata beliau wa tariqin. Yang ke-13, sunnah yang ke-13 adalah dianjurkan menjauhi
tempat-tempat atau jalan yang dilewati orang-orang. At-tariq al-masluk yang dilewati orang-orang. Sekalipun yang lewat itu cuma 1-2 orang atau tidak banyak yang lewat di sana. Beda kalau seandainya jalan itu sudah jalan yang tidak digunakan sama sekali oleh 1 orang pun. Maka tidak dianjurkan untuk menjauhi tempat itu. Artinya boleh dan tidak makruh. Ini kalau seandainya jalan itu jalan yang mubah ya. Jalan mubah itu adalah jalan yang boleh kita lewati. Seperti jalan umum atau jalan milik kita sendiri. Adapun jalan itu kalau milik orang lain atau jalan itu jalan wakaf, maka wajib tidak boleh kita di sana. Wajib kita menghindar di sana. Kalau kita tetap buang air di tempat jalan wakaf atau jalan milik orang lain, kebun orang lain, haram. Nah. Kemudian yang ke-14 adalah wa tahta musmiratin. Dianjurkan menjauhi tempat seperti pokok pohon yang berbuah. Maksud di bawah ini kan beliau katakan wa tahta. Maksud daripada tahtiyah, dobitnya ya, dobit dari tahtiyah ini adalah daerah yang kemungkinan bisa sampai pokok buah di sana. Itu kan berbeda macam tergantung daripada kondisi tanah juga terkadang. Terkadang kondisi tanah pokoknya di atas memang di tanah lereng, tapi buahnya di bawah paling ujung. Maka di bawah itu walaupun tidak di tidak di dekat uratnya, di dekat akar-akar daripada pokok ini, maka tetap dimakruhkan karena ini yang disebut dengan tahta di sekarang. Jadi tahta itu maknanya adalah ma tasilu ilaihi tsamaratu ghaliban adatan. Tempat yang adat biasanya buah sampai ke sana. Nah, gitu. Dan yang dimaksud dengan musmirah, pohon yang berbuah, musmirah di sini adalah yaitu pohon yang memang biasa berbuah. Nah, buah ini bukan mesti ya buah-buahan yang dimakan secara umum, tidak. Boleh jadi yang dimanfaatkan itu adalah buahnya itu langsung, ya. Maaf, jadi yang dimaksud dengan musmirah ini adalah pohon yang bisa berbuah, walaupun ketika itu tidak berbuah. Boleh jadi 2 bulan lagi berbuah dia, tapi karena orang sering buang air di sana, orang menjadi jijik lagi mengambil hasil buahnya. Ini yang dimaksud dengan musmirah. Dan yang dimaksud dengan samarah, buah, adalah sesuatu yang dimanfaatkan baik untuk dimakan atau bukan untuk dimakan. Daunnya umpamanya untuk dijadikan pengharum atau dijadikan untuk sebagai alat-alat kosmetik dan segala macam. Yang penting buah daun-daunan atau segala hal yang ada di pokok pohon itu digunakan, dimanfaatkan. Minyak kayu manis yang kemudian kalau kita mengambil kayu manis jatuh ke bawah sehingga membuat orang jadi jijik dan segala macam. Segala hal yang kemudian dimanfaatkan di atas pohon itu, buahnya, daunnya, rantingnya atau apapun yang kemudian bermanfaat dari segi tertentu ya. Nah, yang kemudian setiap dia berbuah orang akan datang ke sana atau setiap dia berdaun orang akan datang ke sana. Kapas umpamanya. Nah, setiap dia kapas itu kan bukan untuk makan. Nah, maka juga makruh. Jadi ini pembahasan kita hanya dari segi buang air kecil ya atau buang air besar. Itu saja yang kita bahas. Buang air besar ya. Lebih kepada buang air besar di sini. Buang air kecil juga kan akan membuat bau. Tapi kalau seandainya, jadi yang kita bahas sekarang adalah dari segi buang air kecil atau buang air besar di bawah pokok pohon. Yang kemudian sya'nuha al-musmirah. Adapun masuk ke tanah orang lain, ini milik orang lain umpamanya. Maka ini jelas-jelas haram. Bukan ini yang kita bahas. Pembahasan kita adalah kalau buang air di bawah pokok. Kalau masuk ke tanah orang lain, nah ini menjadi haram lagi. Kalau seandainya pemiliknya tidak redho, atau dia masuk dan yakin orang pemiliknya itu tidak akan izin dengan dia masuk di sana atau buang hajat di sana. Nah gitu. Makruhnya adalah ketika itu pokok dia sendiri, milik dia sendiri, tanah itu milik dia sendiri, nah, maka hukumnya makruh. Atau mubah. Mubah ini maksudnya adalah pokok pohon ini dan buahnya atau segala macam ini milik orang lain, tapi dibolehkan dia di sana. Dan bahkan tahu dia ridhonya, maka juga termasuk makruh. Walaupun orang lain ridho, dia buang hajat dan segala macam, maka akan membuat jijik juga nanti kalau seandainya
di saat panen buah dan segala macam. Tapi kalau seandainya pokok pohon ini, ya kan, milik buahnya dengan milik tanahnya berbeda. Kalau seandainya milik buahnya ini adalah milik dia pribadi, sedangkan tanahnya milik tetangga atau orang lain umpamanya, ya kan, maka boleh dia bang hajat di sana di tanah ini. Ya, kalau seandainya pemiliknya ridho. Kalau seandainya pemiliknya ridho. Makruhnya hanya dari segi buahnya. Pokok ini berbuah. Makruhnya dari sana saja. Atau pokok ini akan berbuah. Tapi kalau seandainya dia tidak boleh buang hajat di sana, umpamanya si pemilik tidak boleh membolehkan di sana, maka haram juga hukumnya bagi dia. Ini rincian pertama. Rincian kedua, kalau seandainya tanah itu milik dia dan pokok pohon bukan milik dia, milik orang lain umpamanya, yang ada di di tanah dia. Bagaimana hukumnya? Kalau seandainya pemilik pokok pohon atau pemilik buah itu mengizinkan dia qada hajat di bawah itu, di bawah pokok pohon itu, maka makruh juga. Tapi makruh dari segi samarohnya, bukan dari segi tanahnya. Tapi kalau seandainya bukan milik dia sama sekali, tanah bukan milik dia, apa namanya, pokok pohon juga milik dia, ya, tetapi dibolehkan dia qada hajat di sana oleh pemiliknya, maka makruh juga karena buah. Makruh juga karena buah. Tetapi tidak ada dua-duanya. Nah, dia tidak diizinkan, tidak boleh, tidak boleh. Dan pokok juga bukan punya dia, tanah bukan punya dia, dan tidak dibolehkan juga, maka haram. Dan haramnya dua-duanya, dari segi tanahnya dan dari segi buahnya haram. Kemudian yang ke-15, apa kata beliau di sini? Yaitu wa la yatakallamu, dan dia tidak berbicara. Dianjurkan dia tidak berbicara ketika keluarnya sesuatu itu. Jadi sesuatu itu keluar, ya, pas ketika keluarnya baul atau ketika keluar ghaid, maka makruh dia berbicara. Baik yang disebut zikir atau pembicaraan yang bukan zikir atau bukan Quran dan segala macam. Maka kalau seandainya sedang proses keluar itu seseorang bersin, maka tetap dianjurkan dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah tapi di dalam hati, dan dapat pahala. Ya, dapat pahala. Tapi kalau seandainya sekarang proses menunggu, kan keluar, kan enggak setiap saat keluar. Ada juga proses menunggu di sana. Keluar berapa detik, kemudian proses menunggu, muatnya lagi. Nunggu. Nah, proses menunggu itu yang tidak sedang keluar itu dianjurkan tidak berbicara dengan zikir dan Quran saja. Adapun kalau seandainya dia berbicara selain zikir atau Quran, ya, berbual sama kawan, cerita, dan segala macam, maka tidak ada makruh sama sekali. Tidak ada makruh. Ya, tidak ada kemakruhannya. Yang makruhnya hanya kalau seandainya menyebutkan kata Quran atau membaca ayat Quran atau membaca zikir ketika proses menunggu itu, proses menunggu muatan itu. Maka ketika itu makruhnya hanya zikir dan Quran saja. Adapun selain Al-Quran dan zikir maka tidak dimakan makruh. Sedangkan sebagian ulama mengatakan yukrohul kalamu mutlaqan, mutlak, baik itu Quran zikir atau tidak Quran zikir, di masa menunggu itu tetap dimakruhkan juga. Dan bahkan baik ketika keluar maupun tidak ketika keluar. Ketika menunggu maupun tidak menunggu maka makruh secara mutlak. Dan yang ke-16 kata beliau wala yastanji bima'in fi majlisihi. Kalau seandainya seseorang itu buang hajat dan ingin beristinja, maka rinciannya dua. Pertama, kalau dia ingin beristinja dengan menggunakan air dan dia berada di tempat yang tidak disiapkan untuk qada hajat, ya, berada di tanah, di padang pasir dan segala macam, di hutan, dianjurkan dia berpindah dan tidak beristinja di sana. Karena kalau istinja dia di sana, tentu akan kembali percikan ke dia, kena yang sudah dibuang tadi, kena lagi percikan ke dia. Gitu. Tapi kalau seandainya di tempat yang memang dibuatkan untuk qada hajat, maka tidak ada anjuran sama sekali. Tidak ada anjuran berpindah tentunya, apalagi di toilet kita sekarang. Tapi kalau seandainya dia ingin istinja dengan menggunakan selain air, ini kan pembahasan kita air, wala istanji bima'in fi majlis. Kalau seandainya menggunakan hajar, maka tidak dianjurkan sama sekali, karena tidak akan kena.
Ya, kecuali kalau untuk berhati-hati dia. Tidak dianjurkan berpindah. Karena dikhawatirkan pindah tadi adalah supaya tidak kena percikan air tadi. Kemudian yang ke-17 sedikit lagi. Wa yastabri'u minal baul. Dianjurkan dia istibra' daripada baul. Istibra' ini adalah talabut tanazzuh anil baul bitafrighi khusbati zakar mimma asaw an yakuna baqiyan fiha wa yukhsha khurujuhu ba'da al-istinja. Yakni kita bersih-bersihkan betul air yang berada dari batang zakar. Nah, boleh jadi tertinggal satu ini apa namanya, satu tetes, dua tetes, maka istibrok betul, yakni alif sintani untuk tolab ya, tolabul baro'ah, dilepaskan betul, dihilangkan betul, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Nah gitu. Maka ada rinciannya, kalau orang ini adat dan kebiasaannya setelah kencing itu di zakarnya masih ada tersisa, maka wajib dia istibrok, wajib dia untuk istibrok. Tapi kalau seandainya untuk tanazuh ya, tapi kalau seandainya bukan adatnya kalau sudah selesai kencing udah langsung keluar semuanya, maka sunnah saja, mandub di sini dianjurkan. Ini yang boleh bahas. Tapi kalau seandainya setelah kencing biasanya ada dia pasti ada tersisa di dalamnya, kewajib dia istibro. Bagaimana cara istibro? Bagaimanapun, yang penting semuanya keluar. Boleh jadi dengan cara ditariknya, ya diurut-urutnya, atau dengan cara mendaham, dan segala macam. Ya mendaham dengan perut ya, bukan mendaham dengan kerongkongan, mendaham dengan perut, perut yang ditekan, sehingga akan mendorong keluar semua yang ada di dalam pemalu tersebut. Maka dengan demikian menjadi yakin bahwa tidak ada lagi tersisa. Apalagi setelah istrinya keluar, dia berwudu, setelah berwudu keluar lagi, maka batal wudunya. Yang terakhir dan 18, nah ini pembahasan terakhir kita, dianjurkan apabila keluar, kata beliau, wa yaqulu inda dukhuli, ketika masuk, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung daripada khubus, daripada ya jin laki-laki, wal khaba'ith, jin perempuan. Dan ketika keluar, ghufranaka, berdoa, ghufranaka, dibaca 3 kali, ghufranaka, ghufranaka, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan memberikan kesehatan kepada kami. Kenapa Rasulullah SAW membaca doa ini? Apakah Rasulullah takut gangguan syaitan? Ya kan tidak. Ini karena Rasulullah SAW pertama untuk mengagungkan Allah, ya membawa Allah di setiap keadaan, dan yang kedua adalah sebagai syariat untuk umatnya. Dan yang kedua, kenapa beliau mengucapkan ghufranaka? Ini kan ganti daripada istighfar. Seolah-olah beliau mengucapkan, ya Allah, aku mohon ampun kepada engkau. Aku mohon ampun kepada engkau. Padahal beliau keluar daripada qada hajat, keluar daripada buang air kecil, buang air besar, ya kan? Maka pertama beliau mengucapkan tersebut adalah beliau meminta ampun kepada Allah, bahwa selama beliau qada hajat, lisan beliau tidak berzikir, lisan beliau tidak membaca Al-Quran, maka beliau memohon ampun kepada Allah atas keteledoran selama di dalam tempat buang hajat itu tidak berzikir dan tidak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Atau ya karena makanan sudah kita makan, nikmat Allah sudah kita nikmati, sudah kita makan, bahkan tidak hanya sampai di situ, sudah kita buang juga ampasnya dan segala macam, tapi belum lagi kita mensyukuri secara betul-betul mensyukuri, sehingga muncullah kalimat, ya Allah, kami mohon ampun kepada engkau atas dasar nikmat engkau telah kami nikmati. Bukan hanya kami nikmati, kemudian sudah dibuang juga, tapi kami belum mensyukuri engkau betul dengan syukur-syukur yang memang engkau minta dan engkau tuntut kepada kami. Maka meminta ampun kepada Allah daripada dosa-dosanya. Itu yang mungkin kita bahas pada pertemuan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pembahasan selanjutnya. Ada pertanyaan daripada ikhwan, asatidz sekalian, belum kita tutup? Baik, tidak ada, kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf-khilafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.